kesaksian pujian dari Bu Eka dari Jakarta. Kami persilahkan. Oh, kesaksian sebelum. Iya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua antusias, amin. Haleluya. Bagaimana orang yang bagaimana orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada semangat, ada api, ada roh yang menyala-nyala. Itu saya merasakan hadirat Tuhan ya, saya rasakan kuat hadirat Tuhan di tempat ini. Waktu tadi sebelum di tempat ini kita berdoa bersama-sama dulu bertiga, dan saya bersyukur bisa merasakan betapa Tuhan baik telah mempertemukan saya dengan Bapak Gembala dan semua jemaat yang ada di sini. Ya, kenalkan nama saya yang namanya tadinya Sri Hartiani. Saya dari seberang, saya tidak tahu itu siapa Yesus. Saya tidak tahu siapa itu yang namanya, yang tahu saya itu bahwa di Al-Quran saya, di Alkitab saya, yaitu Isa. Itu aja yang saya tahu, tapi selebihnya saya tidak tahu siapa itu Yesus. Yang saya tahu Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Tapi waktu itu saya rindu, saya pingin tahu siapakah itu Yesus, tapi saya diproses dengan anak saya. Waktu saya diproses dengan anak saya tidak bisa bicara dari 0 sampai 7 tahun. Waktu dia nggak bisa bicara, saya sebagai ibu saya malu. Saya malu, kenapa saya malu? Karena teman-teman saya sebaya mereka punya anak normal-normal, tapi saya punya anak memalukan, nggak bisa bicara. Kalau sudah nangis itu keluar air mata, ingus dan air liur. Dan semuanya itu jadi satu. Kalau saya ajak makan di restoran, kadangkala saya sebagai orang yang tidak punya kasih, yang tidak punya Tuhan Yesus, saya kadangkala saya bungkam mulutnya, saya sembunyikan sampai di belakang di tempat restoran itu, sampai dia diam. Tapi makin nangis saya cubitin. Pokoknya saya sama sekali tidak seperti manusia, saya seperti binatang. Tapi di situ saya mengucap syukur. Waktu saya sudah lelah, saya sudah capek, saya sudah angkat tangan, saya bilang sama Tuhan bahwa di firman, dikatakan di firmannya Al-Quran saya mengatakan idinal sirotol mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Tidak ada orang yang bisa menuju ke surga tanpa Isa, yaitu sebagai jembatan sirotol mustaqim. Sebagaimana Isa datang ke dunia itu sebagai jembatan, sebagai Yesus Tuhan, karena manusia sudah banyak jatuh dalam dosa. Tidak bisa komunikasi, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus Isa itu datang sebagai jalan di mana dia kita jadi terkoneksi dengan kita sebagai manusia dengan Tuhan, yaitu Yesus. Waktu kita terkoneksi, disitulah saya mulai percaya bahwa idinal sirtol mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Setelah saya percaya, Tuhan Isa tunjukkan. Kalau memang kok Isa Yesus Tuhan Juru Selamat, taruh bibir lidah anak saya bisa bicara, langsung bilang mama. Di situ saya langsung tersungkur, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf sama anak saya. Selama ini saya memperlakukan tidak baik terhadap anak saya. Setelah anak saya bisa panggil mama, di situ ingat tetangga saya yang selama ini mengolok-olok, amit-amit anakku jangan seperti kayak anaknya Pak Jimmy gitu. Karena kan saya dari seberang, yang namanya saya tadinya Sri Hartiani, tapi setelah saya dibaptis saya namanya Ruth Hartiani Rantung. Jadi Rantung itu nama suami saya dari Jawa asli, Tulen. Tapi disitulah mulai saya percaya Yesus. Tetangga juga saya heran waktu anak saya di depan itu, tetangga saya kan selalu bilang gini, mau klakson itu nggak bisa, mau klakson anak saya tidak mau minggir. Akhirnya tetangga saya selalu tiap hari itu minggirin anak saya. Waktu dia minggirin anak saya, tiba-tiba dia bilang ini, selamat sore om, baru pulang kantor om. Di situ tetangga saya kaget. Setelah tetangga saya kaget, akhirnya datang dialah main ke rumah saya. Pak Jimmy kenapa sih? Tessa kok sekarang bisa ngomong, bisa bilang mama, biasanya saya klakson nggak mau minggir. Saya klakson, saya ajak omong nggak mau pernah ngomong, tapi sekarang tiba-tiba selamat sore om, baru pulang kantor. Dan situlah saya mulai Tuhan
saat ini seumur hidup saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup diutus sama Tuhan. Dan mulai saya melayani Tuhan, saya mulai diutus Tuhan. Mulai dari orang sakit, satu orang sakit kusta. Di situ waktu dia sakit, dia dibuang sama keluarganya di tengah hutan, rumahnya di Wonogiri. Dan waktu itu saya dikirimkan Tuhan untuk saya dibawa ke tempat di Wonogiri itu. Waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini ada salah satu jiwa yang saya layani, saya akan pergi sekalipun itu satu jiwa. Waktu itu saya mau membawa mobil sendiri ke sana, tapi suami saya bilang nggak boleh. Suami saya tidak mengizinkan. Terus akhirnya tiba-tiba suami saya kembalikan lagi sama Tuhan. Tuhan kalau ini memang proyeknya Tuhan, saya akan pergi. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, ya saya kembalikan kepada Tuhan. Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba suami saya waktu mau ke kantor, tiba-tiba dia telepon, Mama udah jalan aja, nanti Papa ikut. Terus tiba-tiba juga cucu saya juga yang tadinya sakit tiba-tiba langsung sembuh. Dan air di rumah pun yang mati tiba-tiba nyala. Itu semuanya prosesnya Tuhan, itu yang tadinya menjadi kendala untuk saya tidak pergi, tiba-tiba saya pergi. Dan ibu itu saya tidak kenal sama sekali. Yang saya kenal itu ibu ini adalah salah satu pembantu saya. Dia bilang gini, Ibu kayaknya pergi doain orang ya, bilang gitu. Bu tolong dong doakan teman saya di Wonogiri sana gitu. Terus udah singkat cerita akhirnya saya pergi ke Wonogiri. Waktu pergi ke Wonogiri, waktu itu saya mendoakan, saya naikkan pujian penyembahan. Waktu saya naikkan pujian penyembahan, saya doakan salah satu ibu ini, dia mengalami air mata keluar. Dan waktu saya masuk pertama kali, baunya minta ampun. Dan waktu saya doakan, bajunya itu lengket-lengket di baju, di dagingnya, nanak dan semuanya. Suami saya tidak mau masuk. Suami saya cuma di pintu. Dan setelah itu saya doakan, saya pujian penyembahan, akhirnya ibu itu membuka hati terima Yesus karena dia orang seberang. Setelah dia terima Yesus, akhirnya sekeluarga itu ada 3 orang yang terima Yesus, yang 1 yang tidak mau. Dan waktu itu saya tantang mereka untuk terima Yesus. Setelah itu saya singkat cerita saya pulang. Waktu mau pulang suami saya, cepat mah cuci tangan. Saya bilang ini, enggak perlu harus kasih tunjuk cuci tangan di depan mereka. Kita enggak jadi berkat nanti buat mereka. Udah tenang aja. Saya bilang kalau kita sudah melayani dengan hati kita melakukan, perbuatlah untuk Tuhan. Maka Tuhan yang cover kita. Tuhan cover kesehatan kita. Tuhan cover semua. Jadi tidak perlu kita jijik. Padahal saya ini orangnya jijik kalau lihat jorok dan sebagainya. Tapi saya tidak merasa jijik di situ. Karena kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang kita. Mulailah saya pulang, saya ditelepon sama saudara saya, dia bilang begini, kamu doain banyak orang, itu di saudara saya yang ada di Salatiga. Kamu banyak doain orang, tapi aku sendiri sekarang ini aku sakit, masa kamu gak mau doain? Aku lihat kamu pergi ke Wonogiri, mampir gitu. Udah akhirnya saya mampir, setelah saya mampir itu saudara saya itu kecelakaan. Waktu kecelakaan dia digips, tangannya sini ada besinya. Waktu saya berdoa, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, besinya keluar tanpa dioperasi dan dia sembuh sampai saat ini. Saya hanya mengatakan bahwa Yesus Isa sanggup, setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Dan bahkan orang timpang bisa berjalan, orang sakit bisa sembuh, orang yang terikat bisa dilepaskan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya mengalami. Saya bukan kata orang loh Yesusnya orang Kristen. Saya mengalami. Saya pernah tuli ngantar anak saya main sinetron. Waktu main sinetron dia saya antar itu tuli telinga saya. Karena pas saya sogok itu malam-malam saya ngantar di dalam satu hutan itu ada binatang kecil-kecil. Waktu saya sogok keluar nanak dan itu keluar darah. Dan itu dokter bilang katanya sudah pecah. Sudah gak bisa diperbaiki lagi. Kalau bisa operasi pun itu minim. Lantas akhirnya saya bilang saya berdoa mulai dari itu saya tetap melayani Tuhan. Bukan menjadi penghalang saya tidak mau melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Hingga sampai waktu saya melayani Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Ke India, ke Kolombo dan bahkan ke Thailand. Dan bahkan saya dibawa baru-baru ini ke Timor Leste dan ke NTT. Dan waktu minggu lalu saya dibawa ke Pekanbaru di Riau. Di situ banyak yang dilawat Tuhan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang. Itu semua saya ada videonya. Waktu saya bilang seorang yang nggak bisa stroke, nggak bisa jalan, saya bilang, ibu mau sembuh nggak? Saya bilang gitu, ibu mau sembuh nggak? Mau. Kalau itu ibu lepas itu tongkatnya, buang itu tongkatnya. Oh jangan.
Bilang gitu. Terus saya bilang, kalau ibu mau sembuh, tongkat ini harus dibuang. Saya bilang gitu. Terus dia mau deh bilang gitu. Tapi kedua kali dia nggak mau, masih tetap mau ini pertahankan. Tapi saya bilang, ibu kalau ibu mau sekarang juga ibu harus buang itu tongkat. Lantas saya doain tongkat itu, saya minta saudaranya sekarang ini buang. Itu yang hadir itu karena KKR penyembuhan. Yang hadir itu ratusan, bahkan itu 400 orang mereka hadir di situ. Di Pekanbaru. Gerejanya besar banget di situ. Dan waktu itu saya bilang berdiri, bergerak, berjalan, langsung mulai. Oh, nggak pakai apa-apa, dia langsung berjalan pelan-pelan ini. Terus bu, jalan. Saya bilang, aku perintahkan sekarang Roh Kudus saat ini berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang selalu Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini dikasih sama kita, ditinggalkan sama Yesus pada kita itu untuk apa? Untuk difungsikan. Kenapa? Maaf ya, saya bukan mengintimidasi atau saya untuk mengklaim dalam sebuah gereja. Kalau saya masuk dalam gereja, mereka tidak ada tepuk tangan, mereka tidak ada rasanya sunyi. Karena apa? Karena tidak memfungsikan Roh Kudus, tidak mengkaryakan itu Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu dihadirkan di hati kita itu untuk apa? Untuk mendemonstrasikan sehingga kita sakit sembuh, sehingga boleh kita ke dokter, tapi kita untuk mendahulukan dulu Roh Kudus bekerja. Waktu itu saya bilang berjalan terus. Semua jemaat tepuk tangan, semakin semangat. Akhirnya ibu itu jalan dan akhirnya lari. Dan saya melayani bukan karena begini, saya enggak. Mereka sampai yang disembuhkan pada ngasih uang masukin di kantong saya gini. Ibu saya di sini melayani bukan itu. Saya kalau melayani itu karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena saya gini-gini. Padahal saya sendiri butuh, karena kenapa? Waktu saya pelayanan ke Timor Leste, truk saya itu turun mesin dan membutuhkan biaya jutaan. Saya padahal itu butuh, tetapi saya tidak berharap motivasi satupun itu. Waktu saya berangkat dengan iman saya bilang anak saya kalau kan dari Indonesia Idol, kalau dia nyanyi di mana-mana selalu minta berapa. Kemarin dikontrak dengan di Timor Leste Pertamina minta berapa. Tapi anak saya bilang, Dek, ini kita melayani ya. Ini bukan di dunia sekuler. Ini melayani. Kamu kalau melayani, layanilah itu, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tanpa harus sedikit pun engkau berharap sesuatu. Dia nurut. Waktu saya melayani ke sana, saya beli tiket sama anak saya dan satu lagi teman. Akhirnya kita berangkat. Saya bilang, Dek, pulangnya nanti kalau nggak ada kita dana ya kita pulang. Pokoknya dengan iman kita naik bus. Padahal anak saya itu nggak mau naik bus. Sedangkan panas dikit aja dia nggak mau gitu loh. Terlalu apa ya, karena terlalu ya di rumah sudah semuanya AC gitu. Jadi nggak mau. Terus saya bilang, saya puasain anak saya. Akhirnya anak saya mau. Setelah anak saya mau pergi, waktu KKR pertama dan KKR pertama pagi dan KKR keduanya, tiba-tiba saya nggak nyangka Tuhan sediakan tiket pulang pergi saya bertiga sama teman itu. Padahal mereka tidak tahu masalah saya. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan saya. Tapi itulah cara Tuhan. Karena saya melayani tanpa harus begini dulu. Saya mendoakan orang, yang penting orang lain itu sudah sembuh. Itu pun satu anugerah, satu sukacita buat saya. Kayak tadi waktu berangkat ke sini, tiba-tiba ada salah satu keluarga, ada 4 orang. Mereka barang bawaannya banyak sekali. Sedangkan kita berempat tidak ada bagasi. Cuman kita adanya di kabin. Karena saya kasihan, udah Bapak pakai saya aja bagasinya. Udah pakai bagasi, setelah itu dia baru bisa jalan. Dia gak menambah uang. Karena saya lihat kayaknya dengan uang agak gimana gitu dia dengan masih bingung. Dan saya tahu roh saya itu pingin rindu untuk saya membantu gitu. Lantas pakai bagasi saya seperti itu. Kalau saya bisa membantu itu karena Yesus Kristus, karena roh yang ada dalam hati kita itu yang memampukan kita untuk membantu, bisa menolong orang lain. Itu satu sukacita kita, sehingga orang lain boleh merasakan sukacita juga. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus dalam hati kita itu harus berdampak bagi banyak orang. Itu mulailah KKR diundang kemana-mana, dan sampai waktu saya mau udah pulang Sabtu kemarin, Pastor Max bilang, ini pemimpin saya. Pastor Max waktu itu, Ibu Ruth jangan lupa kita pergi pelayanan ke Lampung. Dan waktu saya diundang untuk pelayanan ke Lampung, suara saya ini udah habis. Karena saya doain itu bukan ratusan aja, bahkan itu banyak.
enggak bisa dihitung, itu selama 6 hari. Dan itu pagi sore saya mendoakan orang-orang yang sakit dan bahkan mendoakan gereja-gereja yang, dan itu gereja itu satu orang ada 400, ada 5. Itu saya doakan dan mereka, pendeta itu terheran-heran sampai dia bilang begini, Ibu Ruth, saya mau dong dimuridkan. Bayangin aja, seorang pendeta mau dimuridkan. Bukankah dia sudah melayani, bukankah dia sudah sekolah Alkitab sampai selesai? Tapi dia dengan kerendahan hati, karena kita menjadi sosok, menjadi dampak buat mereka. Sehingga mereka mau dimuridkan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Mereka dampingin saya itu. Begitu banyak pendeta-pendeta dampingin dengan kerendahan hati mereka. Bukan saya untuk diangkat-angkat, bukan. Karena saya merasa saya ini seperti keset yang diinjak-injak orang, yang kita siap untuk menerima apapun. Jadi tidak ada kita untuk menyombongkan dan meninggikan diri. Jadi kita perlunya kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati, maka Tuhan promosikan. Promosi demi promosi terus mengalir. Dan Tuhanku makin besar dan aku makin kecil. Itu. Jadi itu yang saya rasakan sampai saat ini. Saya ikut Tuhan Yesus, Tuhanku luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang Kristen saja, tetapi bagi semua orang yang mau menerima dan percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Untuk itu kerjakanlah keselamatanmu. Jangan kita sebagai jemaat Tuhan yang duduk manis dari hari Minggu itu datang mendengar firman Tuhan, pujian, penyembahan, pulang biasa-biasa aja. Kita harus pulang ada sesuatu yang terjadi. Yaitu apa? Waktu kita pulang, kita melayani, kita rindu dengan api roh Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja di sini. Maupun kita memberitakan Injil. Jadikanlah kita itu sebagai, bukan hanya menjadi jemaat saja, tapi jadikanlah kita itu sebagai murid Kristus. Murid Kristus yang dimuridkan dan untuk memuridkan banyak orang. Dan jadikanlah kita itu hidup menjadi pemimpin. Dan kita mimpin orang lain, sehingga orang lain dipimpin lagi, memimpin orang lain, hingga sampai regenerasi terus menerus, hingga sampai Tuhan Yesus datang. Sebab kerajaan surga itu harus diberitakan bagi semua orang, agar kita menjadi saksi bagi banyak orang. Masa kesudahannya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita tidak memberitakan Injil dan kita hanya jemaat saja, jangan sampai nanti kita tertinggal. Sedangkan orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Apalagi kita. Belajar kita dengan hidup bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita itu tidak kering, tidak garing. Kenapa hidup kita kering, garing, persoalan dikit, masalah dikit, kita langsung jatuh, kita langsung jauh dari Tuhan. Kita tidak mau lagi berdoa, kita tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena roh ini kita dukakan. Siapa yang mendukakan Roh Kudus dan siapa yang menghujat Roh Kudus? Dia apa? Siapa yang menghujat Roh Kudus? Dia ditolak Bapak ya, ditolak. Maka Roh Kudus itu peranan penting. Tuhan Yesus pada saat itu dia belum mendoakan setiap orang-orang sakit, tapi pada saat umur 30 tahun Roh Kudus turun ke atasnya, mereka, Tuhan Yesus mulailah mendoakan orang-orang sakit. Itu peranan penting. Kita nggak bisa memberitakan Injil, memberitakan doang. Di sana itu, di luar sana, mereka mencari mujizat. Ya, mencari mujizat baru percaya. Kalau orang Kristen di sini, kalau mencari mujizat, tapi pada saat dia bimbang dan ragu, tidak dapatkan apa-apa. Tapi pada saat dengan iman dan percayamu, maka akan engkau menerima mujizat. Mujizat itu sudah di depan kita. Tapi kenapa tidak terjadi atas kita? Karena mujizat itu kita tidak demonstrasikan, yaitu Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus demonstrasikan dalam hidup kita, maka terjadi. Mujizat itu satu anugerah, bonus buat kita. Yang terlebih itu adalah pertobatan kita, pemulihan kita. Setelah kita bertobat, kita dipulihkan, baru diperlengkapi. Waktu kita diperlengkapi, kita menjadi murid dan memuridkan orang lain. Dan terus-terus, jangan sampai seperti yang gereja yang ada di Eropa. Mereka hampir mereka sudah tidak ada mereka orang-orang jemaat-jemaat di gereja. Karena apa? Gerejanya sudah berbuat
untuk dipakai untuk berpesta pora. Mereka sudah banyak, mereka datang hanya untuk tempat-tempat hiburan, tempat bioskop dan tempat lain sebagainya. Dan gereja hanya satu kecil, yaitu oma opa, 1-2 yang bisa datang. Jadi jangan sampai kita siapa yang terkemudian menjadi terbelakang, siapa yang terbelakang menjadi terkemudian. Jadi di sini ayo kita berlomba hanya satu tujuan, yaitu menuju kerajaan surga, mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak sudah diberikan kesempatan untuk kesaksian. Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Mari siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan tadi sungguh luar biasa. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi kita yang hanya sekali seminggu mencari Tuhan. Bapak, kami rindu setiap waktu ingin di hadirat-Nya, menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Kristus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami.
pendeta berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh ajaib buat kami Tuhan. Kami boleh ada bersama keluarga GSJA di Provinsi Lampung ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dengan penuh kerinduan pada sore hari ini Tuhan. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami segenap jemaat-jemaat Tuhan, segenap umat-umat Tuhan, kami datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, kami datang untuk rindu mengalami Tuhan tempat ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan Tuhan. Setiap yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang berat boleh dilepaskan Tuhan. Mereka yang selama ini mengalami beban yang sulit dilepaskan, yang sangat berat, hingga mereka tidak sanggup lagi untuk berjalan sendiri. Hari ini mereka mengalami kemenangan dalam hidup mereka Tuhan. Kelepasan pemulihan terjadi buat hidup mereka Tuhan. Hari ini ada perjumpaan pribadi, ada kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini, yang kami dengarkan Tuhan, benar-benar menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau berkati juga hambanya Tuhan, Pastor Max Tuhan, yang akan membagikan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati dia Tuhan. Biar setiap perkataannya semuanya dari Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan campur tangan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, shalom. Bagaimana kabarnya? Coba semuanya senyum. Senyum. Wah. Saya bersyukur tadi sempat istirahat ya. Karena perjalanan dari Sri Lanka ke Indonesia lumayan padat, 2 hari ya. Jadi istirahat, jalan lagi, dan hari ini sampai tadi sempat masih goyang-goyang karena kecapean, tapi sudah tidur sedikit, dan puji Tuhan sudah bisa dapat kekuatan baru untuk kita bisa bersama-sama. Terima kasih Bapak Pendeta Thomas dan tim pelayanan semua yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melayani Bapak Saudara di tempat ini. Terima kasih banyak ya buat semuanya. Tadi pemain musiknya keren-keren, semuanya hebat. Kita doa kayaknya harus lebih besar tempatnya ini ya, kurang ini ya. Harus lebih besar. Iman yang besar kenapa kita tidak pakai untuk bisa membesarkan lebih besar gedung ini. Betul? Sepakat? Tahun ini atau tahun depan pelebaran gereja ya. Harus lebih besar lagi, amin? Tapi lebih luar biasa kalau Bapak Saudara mau besarkan kegerakan pemuritan di tempat ini. Itu lebih besar dan lebih cepat merambat semua area bisa diselamatkan. Dengan kecil-kecil, kelompok kecil-kecil, tapi waktu dikumpulkan banyak. Satu orang memuridkan 5 saja orang. Itu luar biasa. Beberapa hari ke depan saya akan berjalan, akan bersama dengan Bapak Saudara untuk berbincang bersama. Khususnya Bapak Saudara yang sebagai Timotius, saya akan jumpa Bapak Saudara secara pribadi. Ya, yang tidak bisa masih terikat, nanti tak tendang ya, setannya kabur. Nanti yang masih maju mundur, nah nanti kita maju ya, jangan mundur lagi, amin. Dan satu hal, saya pengen gereja ini harus berdampak bagi daerah Lampung. Kita tahu bahwa Lampung tidak mudah untuk diinjili, Bapak Saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai dari kita, mulai dari sidang jemaat Tuhan. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Semua kan? Jangan cari lagi masuk surga. Bapak Saudara sudah selamat. Terus belajar firman Tuhan. Terus melakukan hal-hal yang buat Tuhan. Tetapi bagaimana kita membantu saudara kita agar mereka menerima kerajaan surga. Mereka menerima Tuhan Yesus. Tidak harus mereka bergabung ke gereja kita. Yang penting mereka menerima Tuhan Yesus. Amin.
Perkenalkan, saya Max, biasa disebut Pastor Max. Saya pelayanan dari tahun 2013, saya sudah pendeta penuh. Saya pertama awal lahir di sekolah minggu saya dari GSJA. Tetapi semakin perjalanan pelayanan saya tidak lagi bernaung di satu gereja, tapi saya interdenominasi. Semua gereja saya bisa masuk, karena saya keliling keliling Indonesia. Ada satu pemikiran yang Tuhan kasih ke saya, selamatkan semua orang. Bukan selamatkan satu suku, tapi semua orang. Bicara semua orang itu artinya suku, bangsa, agama apapun, selamatkan mereka. Jadi saya tidak pernah lelah untuk melakukan hal ini. Ya, bersyukur juga ada murid-murid saya juga ya. Mereka hebat-hebat, saya bangga sekali. Karena kita harus bisa impartasi kepada orang-orang di bawah kita. Karena satu saat mereka akan jadi pemimpin hebat. Saat dimuridkan, itu sepertinya mengikuti. Tapi saat mereka sudah mengalami kegerakan itu dan mereka sudah hidup di dalam kegerakan itu, tanpa perintah pun mereka sudah tahu bahwa mereka adalah pemimpin hebat yang harus pergi beritakan Injil kemanapun mereka harus pergi. Jadi Bapak Saudara, siapa yang mau dipakai Tuhan seperti Ibu Ruth? Siap? Aku jemaat biasa. Enggak ada jemaat biasa. Emang ada jemaat luar biasa? Setiap orang yang sudah dengar Injil, setiap orang yang sudah dengar firman, engkau adalah hamba Tuhan yang wajib memperkatakan Injil setiap hari. Kenapa? Karena engkau tahu banyak, engkau harus kasih tahu lebih banyak. Semua di sini kayaknya setiap hari gereja, betul tidak? Berarti bukan tahu banyak, tahu di atas rata-rata. Nah, berarti Tuhan tuntut kalau Bapak Saudara tidak lakukan sesuatu untuk Lampung. Nah, gimana caranya? Tidak mungkin kita pergi tanpa diperlengkapi, betul? Mari, kasih dirimu untuk diperlengkapi. Saya ada beberapa hari di tempat ini. Saya bersama Ibu Ruth dan ada Abiatar dan tim yang lain. Kita akan membantu Bapak Saudara dengan apa yang Tuhan kasih ke kami. Karunia-karunia yang Tuhan kasih, kami impartasi ke Bapak Saudara di tempat ini. Satu saja, mau. Masa dari dulu kita ikut Tuhan, ngekor terus di belakangnya gembala, ngapain? Ada saatnya gembala jalan semua sederetan, jalan bersama, sapu semua yang kotor bersama-sama di daerah Lampung. Amin. Kalau saudara, siapa di sini masih takut sama setan? Siapa di sini masih takut kalau dia berdosa dia masuk neraka? Ada masih takut kehilangan Tuhan? Saya akan sampaikan satu berita supaya engkau jangan lagi ragu dengan Tuhan. Engkau harus berjalan dan fokus melayani Tuhan. Saya melihat teman-teman yang melayani, Ibu dan teman-teman yang melayani, kenapa mereka bisa on fire melayani? Karena mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Jadi Tuhan kalau engkau melayani dia akan tambahkan. Dan terus tambahkan. Kalau engkau terus melakukannya, dia terus tambahkan. Itu kuncinya. Nah, kalau engkau baru lakuin sedikit, capek, lelah, udah. Tuhan tidak akan pakai orang yang punya banyak alasan. Alasannya banyak sekali. Kalau kita kasih alasan, tidak ada orang yang mau melakukan karena alasan terlalu banyak. Makanya Tuhan tidak mau cari orang yang punya banyak alasan, tapi Tuhan cuma mau orang yang mau. Orang yang bisa banyak, tapi orang yang mau sedikit. Karena orang yang mau pasti bisa, orang yang bisa belum tentu mau. Jadi saya rindu sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tolong taruh di dalam hatimu bahwa engkau bukan orang Kristen yang lahir baru. Tapi engkau sudah lahir baru dan engkau harus lahirkan orang lain lagi. Ada level yang engkau pikirkan, ada level yang engkau harus mengerti di tahap ini. Amin. Jangan engkau datang gereja pulang berbuat dosa, datang gereja pulang berbuat dosa, gitu terus. Bagus sempat masih minta ampun. Bagus.
Kalau tidak sempat, bagaimana? Ayo semua upgrade diri, lebih hebat lagi, amin. Saya mau gereja ini, semua jemaat Tuhan, saya punya kerinduan, semua jangan jadi jemaat yang duduk-duduk saja. Semua harus bergerak. Setidaknya ya, 1 bulan dapat 1 orang. Bawa gereja, bukan. Cukup engkau ngomong tentang Tuhan selama 1 bulan kepada 1 orang. Itu aja. Bawa ke gereja ini, tidak perlu. Karena kalau dia mau milih gereja ini pun dia pasti datang, betul tidak? Jangan diajak, ngapain? Kita kan bukan tujuan penuhi gereja, tapi penuhi kerajaan sorga, amin. Kalau dia pengen ke komunitas, aku pengen komunitas di gereja ini, ya monggo. Tapi jangan ngajak, biarkan saja. Karena orang itu punya pilihan. Tetapi kalau percaya Yesus, harga mati, harus sampaikan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan saja Injil ini, amin. Bahwa saudara, ini bukan waktunya pendeta khotbah. Engkau pasti diberkati. Engkau pasti diselamatkan. Engkau pasti. Saya jarang khotbah-khotbah seperti ini. Saya selalu khotbah bagaimana engkau bertumbuh dan engkau menumbuhkan orang banyak. Gak ada level-level lagi, engkau jalan jatuh bangun. Kalau engkau, tapi aku belum mampu. Pasti engkau mampu, amin. Karena kemampuan bukan dari dirimu, tapi dari Roh Kudus. Sepakat dengan pemimpin mau berjalan bersama-sama. Bahwa saudara, saya memuridkan orang-orang, banyak orang, justru mereka jemaat yang tidak dipakai oleh gereja. Saat mereka dimuridkan, ternyata mereka lebih hebat dari orang-orang yang tampil di depan. Bahwa saudara, ada tidak firman berkata, pimpin puji-pujian, malaikat surga bersorak-sorak, enggak ada. Main musik, malaikat surga bersorak-sorak, enggak ada. Rajin gereja, malaikat surga bersorak, enggak ada. Selamatkan 1 jiwa, maka sorga bersorak-sorai. Amin. Kalau engkau rindu bisnis di bumi ini yang dimana semua kekayaan akan dimakan oleh rayap, kenapa engkau tidak berpikir bisnis dalam kerajaan sorga? Bahwa 1 jiwa engkau dapat mahkota. Amin. Saya ini, bahwa saudara tidak, saya tahu tidak selamanya saya ada di bumi ini. Tapi saya tahu selamanya saya akan di sorga. Jadi waktu saya selamanya di sorga, berarti saya harus kumpulkan emas kerajaan. Saya harus punya mahkota yang besar di sorga. Gimana caranya? Lakukan bisnis kerajaan sorga. Apa? Selamatkan 1 orang. Bahwa saudara punya uang banyak. Siapa yang mati ayo bawa uang? Enggak. Asuransi. Yang enak yang hidup. Mati, yang hidup yang terima asuransi kematianmu. Ayo, kamu yang dapat enggak? Ayo apa? Bapak saudara punya mobil. Suami meninggal, istrinya yang dapat. Istri meninggal, suami yang dapat. Suami istri meninggal, anak yang dapat. Nah, ayo mau pertahankan apa lagi? Tidak ada satu apapun di bumi ini yang bisa engkau pegang dan menjadi jaminan engkau sejahtera. Percaya. Selain dia, Yesus. Amin. Jadi jadilah jemaat yang konsumsi firman dan sampaikan firman. Jangan setiap hari dengar, amin, saya diberkati, pulang, lupa, apa lagi? Datang gereja lagi, amin, pulang, lupa lagi, minggu depan, gitu terus. Pas mau datang gereja, udah meninggal, gak guna. Waktu meninggal, dia rajin gereja, tapi dia tidak pernah bersaksi. Udah gak apa-apa, dia meninggal aja gak masalah. Gak guna. Pohon yang subur kalau tidak ada buah, Tuhan bilang, pohon yang tidak berbuah tebang. Buat apa? Engkau jadi orang Kristen yang penuh dengan firman, tapi tidak pernah menyampaikan firman itu. Buat apa? Tapi itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan siapa? Setiap saksi yang melihat kejadian, dia harus bersaksi. Kalau engkau tahu menyelamatkan hidupmu, engkau harus bersaksi kepada mereka yang belum terselamatkan. Siapa punya pekerjaan? Bukan penginjil, bukan pendeta. Kita yang dengar firman Tuhan. Emang Pak Thomas bisa lakukan semua? Enggak bisa. Dulu saya dari tahun 2013
Satu hari saya menginjil 5 orang. Target saya 5 orang dengar Injil, 1 orang saya baptis. Dan puluhan ribu orang sudah saya baptis. Kebanyakan mereka adalah agama M. Saya lakukan ini bukan karena saya anak-anak pendeta, bukan karena sekolah teologia, tapi saya tahu ada banyak air mata akan terjadi di neraka. Dan saya tidak banyak orang menyesal satu nanti. Soal mereka menerima atau tidak, itu tidak jadi masalah. Tapi namanya Injil, keselamatan harus disampaikan. Supaya imanmu bertumbuh, kerjakan bagian itu. Bapak saudara lihat, kabinet kerja Joko Widodo atau masyarakat Indonesia yang dekat dengan Joko Widodo. Siapa yang dekat dengan Joko Widodo? Siapa? Menteri atau masyarakat? Menteri atau masyarakat? Menteri. Karena dia bekerja sama dengan presiden. Dapat mandat langsung dari presiden. Kita masyarakat, tunggu saja berita. Ada raskin, ada beras murah, ada sembako. Kita tinggal nunggu antri panjang-panjang. Saya tidak mau. Saya mau yang melepaskan bantuan kepada masyarakat. Saya pengen bekerja sama langsung dengan pemegang bantuan. Supaya saya tahu di mana tempat yang saya harus kasih. Supaya kalau ada pertemuan besar, duduknya dekat dengan presiden. Supaya satu saat di sorga nanti, engkau yang bekerja buat Tuhan, engkau duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas takhta kerajaan Allah. Yang di bawah siapa? Mereka yang di bawah jauh sekali. Mereka yang penting masuk sorga, itu mereka. Jangan bilang engkau dapat mahkota. Enggak mungkin Bapak Saudara. Di bumi ini tidak ada orang yang pelari, malas lari, larinya gini-gini, kaget. Kamu dapat mahkota? Enggak ada Bapak Saudara. Yang lari kencang, yang mau menang dan terdepan, itu yang dapat mahkota. Siapa yang mau bekerja buat Tuhan? Harus bilang saya. Setidaknya Bapak Saudara ambil bagian. Yang oma-oma, yang kakinya sudah tidak bisa jalan, engkau berlutut buat Lampung. Itu sudah cukup. Bapak-bapak, engkau punya teman-teman driver, engkau punya teman-teman di kantor, sampaikan Yesus 1 orang saja 1 bulan, itu sudah cukup. Ibu-ibu yang sibuk masak nasi, engkau kasih 5 bungkus nasi kepada seseorang yang sudah didoakan nasinya, engkau kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Itu sudah cukup, itu sudah melayani Tuhan. Lakukan hal-hal yang sederhana yang bisa engkau lakukan. Tuhan tidak tuntut yang besar, karena yang besar itu engkau memulainya dari kecil. Amin. Jadi kalau saya khotbah jangan harap, oh ini kayaknya Pastor Max berkhotbah tentang berkat. Jangan harap Bapak Saudara. Kenapa? Orang Kristen sudah pasti diberkati. Karena engkau berjalan dengan pemilik kerajaan sorga dan kerajaan di bumi ini. Ukuran dekat dengan Tuhan bukan berkat. Karena semua orang pasti diberkati. Karena tidak ada orang Kristen dapat hujan, terus orang di luar sana tidak dapat hujan. Enggak ada, semua dapat hujan. Betul tidak? Seragam. Artinya apa? Tuhan penuh dengan kasih. Bahkan dia mati di kayu salib, itu bukan untuk orang Kristen. Harus paham ini. Dia mati untuk semua orang. Tapi cuma orang Kristen lah yang menerima. Makanya masuk dalam komunitas Kristen. Ingat itu. Kristen artinya pengikut Kristus. Dari mana kata ini? Saat ada orang Kristen, karena Kristus berubah menjadi, karena selalu orang bilang Kristus, Kristen akhirnya jadi
satu komunitas Kristen dan sekarang menjadi satu lembaga Kristen yang diakui oleh negara. Maka hari ini Bapak Saudara bangga karena engkau menjadi pengikut Kristus, bukan karena engkau Kristen. Kenapa? Banyak orang Kristen namanya Petrus ada di mana? Ada di penjara. Banyak orang-orang yang menggunakan nama-nama kekristenan, mereka ada di penjara. Ukuran kekristenan itu tidak dilihat seberapa lama engkau gereja. Tapi ukuran kekristenan adalah bagaimana engkau punya hubungan dekat dengan Kristus. Nah hari ini, dari paradigma yang saya angkat, bahwa saudara paham bahwa tujuan khotbah saya adalah apa? Engkau sadar bahwa engkau adalah seseorang yang spesial dan bantu orang lain untuk mereka dapatkan tempat yang sama hari ini. Coba semua lihat kursinya. Lihat kursinya. Bosan tidak setiap minggu engkau duduk di situ dan tidak ada orang lain yang menggantikan posisimu? Betul tidak? Bosan tidak? Harusnya di sampingmu ada orang baru yang engkau bawa yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena engkau setiap hari ke gereja engkau cari Tuhan, itu salah. Kalau engkau gereja engkau dapat diberkati, itu salah. Karena engkau sudah berjalan dengan Tuhan, kalau engkau ke gereja karena engkau pengen bersaksi kepada semua orang percaya bahwa selama 6 hari saya sudah menjadi berkat. Bapak saudara, hari ini paradigma yang saya mau buka satu lagi. Kalau engkau ke gereja, engkau jangan berpikir untuk nyari Tuhan. Karena Tuhan tidak ada di gereja. Kalau Tuhan ada di gereja, pertanyaan saya, di mana Tuhan sekarang? Ada yang mau sama saya nyari Tuhan di gereja? Ada? Angkat tangan. Maka kita cari di mana Tuhan. Di kolong sini nggak ada. Mana Tuhan? Ayo, kalau Tuhan memang ada di gereja sini. Di bawah mimbar? Tuhan tidak ada di gereja, tapi nama Tuhan ada di gereja. Tuhan di mana? Di dalam engkau. Jangan sampai pelayan-pelayan Tuhan hari Minggu datang ke gereja, doa biar suci. Tuhan sucikan kami mau melayani Tuhan. Akhirnya setiap minggu karena melayani Tuhan maka doa suci. Tapi 6 hari engkau di luar, engkau tidak berdoa. Maka saya mau bilang kepada pelayan-pelayan di atas altar, saya mau bilang, agak keras tapi memang harus dimakan. Amin. Kalau engkau melayani di sini, kalau engkau lakukan di sini, yang saya dapat dari Tuhan, ini bukan pelayanan Bapak Saudara. Musik ini bukan pelayanan, ini bukan pelayanan. Ini semua kita ini bukan pelayanan. Kita lagi mengagungkan nama Tuhan. Kita lagi bersyukur kepada nama Tuhan. Kita lagi mengagungkan namanya Dia dengan semua yang apa yang kita punya. Ada yang punya tangan, dipotong, ada lompat-lompat, ada pakai mic, ada yang lompat. Semua memuliakan Tuhan. Tapi melayani Tuhan, setelah engkau dapatkan roti hidup ini, engkau kasih mereka di luar sana, layani mereka. Nah hari Minggu engkau datang ke sini, bukan engkau bilang Tuhan tolong saya, bukan. Engkau bersaksi, Bapak Saudara kemarin saya bersaksi kepada tetangga saya, dia terima Yesus. Semua tepuk tangan. Oh puji Tuhan. Ini contoh ya. Oh puji Tuhan. Akhirnya semua bersyukur. Kenapa? Karena 6 hari dia pelayanan, 1 hari dia bersyukur kepada Tuhan. Itu hari Minggu. Nah kalau prinsip ini kita punya, maka engkau menjaga hidupmu selama 6 hari. 1 hari engkau ke gereja untuk bersaksi. Berarti Bapak Saudara harus mengerti sekarang bahwa melayani Tuhan itu berarti mulai hari apa? Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu ngapain? Bersyukur dan kepada semua orang yang beriman di sini. Hei, bangkit! Karena ada satu orang di sana membutuhkan Tuhan. Nah, akhirnya
Kita punya iman bukan iman yang datang dengar dan pulang. Tapi semua iman untuk berlomba-lomba melayani Tuhan di luar sana. Paham? Jadi Bapak Saudara jangan merasa pelayan Tuhan di sini engkau merasa suci. Hei, engkau tidak harus menjadi orang suci di gereja. Engkau harus menjadi orang berkenan setiap hari. Kenapa? Gereja sesungguhnya adalah engkau. Dan di dalam engkau berdiam Roh Kudus. Artinya tuntutan orang Kristen. Mau saya bilang mau tuntutan lah, tidak masalah. Artinya engkau harus hidup kudus di dalam dia. Amin. Kenapa? Karena engkau berjalan dengan dia. Hari Minggu engkau bersaksi kepada teman seiman. Alkitab. Kenapa hari Minggu ke gereja? Untuk berjumpa dengan orang-orang percaya. Nah, kalau saya ngomong kayak gini, saya sepertinya lagi tendang semua orang-orang di atas mimbar yang satu minggu sekali berkhotbah. Saya tendang mereka semua keluar untuk tahu mereka melayani di sana. Datang ke sini bersorak-sorak karena sudah selesai perang. Jangan sampai setiap kita harus bersorak-sorak tapi kita tidak pernah perang. Tidak ada sorak-sorak tanpa peperangan. Ingat, kalau engkau bersorak-sorak di sini karena 6 hari lamanya engkau sudah berperang dan berperang mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Waktu engkau datang ke gereja, engkau bersorak sama Tuhan, terima kasih. Ada jiwa-jiwa baru yang sudah diselamatkan. Paham? Maka itu levelmu bukan level datang nangis, Tuhan jangan jauh dari saya Tuhan. Gombal. Prinsip ini tolong dipegang. Ini saya membuka paradigma. Amin. Artinya kalau engkau 6 hari engkau di luar sana melayani Tuhan, berarti 6 hari itu engkau dipimpin oleh Roh Kudus langsung. Karena engkau adalah kabinet kerja kerajaan sorga. Amin. Jadi selama 6 hari engkau pasti bersama keluarga dan teman berdoa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi sini doa kudus nggak perlu lagi Tuhan kudus, nggak perlu. Cukup engkau bersaksi, Tuhan saya bersyukur saya sudah bawa 1 orang datang ke Tuhan. Kalau belum bisa, saya cukupi. Saya sudah mendoakan tetangga saya. Atau ada di sini yang sama tetangga baku lempar piring, periuk, ada? Bapak Saudara, kadang-kadang untuk menaik level itu nggak enak, Bapak Saudara. Karena naik level engkau akan mengalami yang namanya tantangan yang besar. Tetapi kalau engkau relakan dirimu untuk diproses untuk naik level, maka engkau lebih cepat untuk dekat dengan Tuhan. Level Tuhan di sini, engkau harus mencapai. Amin. Engkau jangan di sini terus. Aku tersakiti. Bapak Gembala nggak senyum. Lewat nggak klakson. Ini manja semuanya. Aku tidak dikunjungi. Itu bukan level yang Tuhan mau. Engkau harus cepat. Karena Tuhan mau berjalan dengan orang dewasa. Bukan berjalan dengan bocah yang minta es krim setiap hari. Capek. Bapak Saudara punya anak kecil, coba ke mall. Capek enggak? Banyak maunya. Mau es krim lah, mau inilah, mau itu. Kayak gitu orang Kristen itu. Kalau mau jadi bocah terus. Nuntutnya banyak. Tuhan aku mau diberkati. Tuhan aku gini, Tuhan aku gini. Tapi maunya yang gampang semuanya. Nah saudara, saya khotbah di mana-mana nggak pernah khotbahnya enak didengar. Tapi inilah di akhir zaman engkau harus bisa dapatkan khotbah-khotbah yang buat engkau kuat, bukan buat engkau merasa senang. Ingat itu Bapak Saudara. Mau kuat atau senang? Kan engkau kuat, pasti engkau senang. Amin. Alami Tuhan secara pribadi. Jangan lihat orang lain. Oh boleh lihat. Kan kalau lihat kan tutup mata ya. Artinya jangan lihat kalau orang lain tidak kasih contoh engkau hakimi dia. Jangan. Semua lagi belajar. Gak apa-apa. Siapa yang jatuh dalam dosa? Gak apa-apa. Bangkit lagi. Jatuh dalam dosa? Gak apa-apa. Bangkit lagi. Jatuh lagi? Gak masalah. Bangkit lagi. Dan kita harus menerima semua orang. Kalau dia jatuh harus terima dia. Kan ada waktunya dia bangkit. Jangan
hakimi, please. Jangan. Jangan. Karena dia lagi belajar untuk naik. Amin. Jangan tertawa saat temanmu jatuh dalam dosa. Pegang tangannya. Bro, ayo, engkau pasti bisa. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan dan membantu orang lain. Amin. Jangan manja. Jangan. Engkau di posisi diberkati, engkau selalu happy. Jalan serta Yesus. Kaget, cung ke bawah. Memang tidak bisa. Ragukan Tuhan, ragukan firman, ragukan ini. Ingat bahwa saudara, Tuhan kenapa tidak mempercayakanmu berkat yang besar? Karena kalau dia mempercayakan berkat yang besar, engkau tidak sanggup untuk bertanggung jawab atas berkat itu. Makanya setiap ada perkara kecil. Amin. Pokoknya saya dididik tidak boleh kasih alasan pokoknya. Ya. Contoh tadi, jemputnya terlambat. Jangan kasih alasan. Tidak boleh. Salah. Kenapa? Karena Tuhan didik kita jadi prajurit yang tidak boleh mundur tapi maju. Amin. Bahwa saudara, satu kekuatan kita adalah prinsip firman. Kalau engkau maju, pantang untuk menyerah. Saudara, ada banyak sekali hamba Tuhan untuk menarik orang-orang datang ke gerejanya. Dia kasih firman-firman Tuhan yang luar biasa. Supaya semua orang nyaman. Tetapi waktu badai datang, mereka tumbang semuanya. Saya di Jakarta. Ini ada kesaksian nih. Kita punya orang dari India. Dia kalau datang doain, Ibu Ruth, nah doa. Kamu pasti dapat ruko. Ruko aku melihat, aku dapat ruko 2 tingkat. Dan itu menjadi milik kamu. Wah senang. Ibu Ruth senang. Tapi jangan lupa, habis itu biasanya, saya temani orang ini 5 juta, 10 juta. Orang-orang kaya kasih. Jadi orang suka dengar yang enak-enak saja. Dikasih. Bapak tahu tidak, waktu dia pulang ke India, itu lumayan besar. Dan orang tidak sadar ini. Dan Bapak saudara tidak, kalau engkau dimanjakan dengan hal-hal yang membuat engkau tenang, kalau engkau tidak diusik seperti engkau diusik supaya gangguan jiwamu diganggu supaya engkau mulai sehat. Kalau engkau tidak diusik, maka engkau jatuh lebih dalam. Firman itu seperti pedang. Amin. Dia menembus sampai ke hatimu. Dia potong-potong hatimu supaya engkau benar-benar kuat dengan dia. Dan saya khotbah dimanapun tidak pernah saya kasih khotbah baik-baik. Selalu khotbah yang menghancurkan hatimu supaya engkau bangkit dan berjalan dengan iman. Amin. Nah, ya. Satu karunia yang Tuhan kasih ke saya bisa merasakan seseorang. Kalau saya salam seseorang, saya tahu dia hatinya. Ini murid saya tahu semua. Itu karunia khusus. Jadi, siapapun yang lihat saya di depan saya ini, saya tahu. Dan saya sebentar akan berjumpa dengan beberapa orang. Saya lihat dari sini orang-orang itu ada yang tidak beres. Dan kalau saya jumpa dengan Anda, lari tahu Tuhan lagi mencintai Anda dan Tuhan pengen engkau bangkit lagi. Amin. Makanya sebentar, tolong rombak semua prinsip-prinsipmu. Kasih prinsip firman Tuhan, kasih prinsip iman dalam hidupmu. Amin. Supaya engkau bertumbuh dan jangan seperti anak kecil lagi. Amin. Siap? Ini ada yang mikir ini. Silakan berpikir. Tapi saya habis khotbah, mungkin 2 hari saya sudah pulang. Nanti Bapak Gembala yang bertanggung jawab. Tapi ingat, saya selalu berpikir bahwa Tuhan bilang, anak yang ku kasihi, ku tegur, ku hajar. Kalau engkau tidak ditegur sama Tuhan, engkau tidak dihajar sama Tuhan, engkau bukan anak. Kalau hari ini hatimu terganggu, berarti itu status anakmu bagus. Nah gitu. Kalau engkau tidak terganggu hatimu, baik-baik saja, artinya engkau bukan anak. Karena tema kita hari ini adalah anak bukan budak. Sama-sama katakan. Siapa di sini budak? Angkat tangan. Tolong lap sepatu saya. Kalau dia budak.
Tapi kalau engkau anak, engkau berdiri di hadapan Tuhan, berjalan dengan bapakmu, mengerjakan semua bagian yang bapak kerjakan. Amin. Bapak saudara, saya lahir dari keluarga yang berantakan. Mama saya meninggal waktu saya umur 2 tahun. Bapak saya kawin lagi dan bapak saya bilang, Max, kamu bukan anak saya. Di saat itulah saya mulai bertumbuh menjadi seseorang yang dewasa dan mandiri. Kuliah dari S1, S2 masuk S3, kerja sambil kuliah. Tanpa sedikit warisan dari orang tua. Uang dari orang tua. Dari SD kelas 2 saya sudah tinggal, dari umur 5 tahun saya sudah tinggal dengan orang. Saya sudah mengalami namanya dicambuk, saya sudah mengalami tidak makan dan minum, saya mengalami namanya tidak punya odol gigi, saya mengalami banyak sekali penderitaan di masa-masa kecil saya. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan di SMP, umur saya masih belasan tahun. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu membuat saya jatuh cinta dengan Tuhan. Bapak saudara tahu tidak? Waktu saya SMP, ibadah jam 9 pagi. Jam 7 pagi saya sudah ada di gereja. Maka terkenal saya di daerah itu bahwa, oh itu anak yang rajin gereja. Setiap jam 7 saya sudah ada di gereja. Ngapain saya? Nangis. Ngapain? Oh tinggal sama orang. Cuman hari itulah hari di mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena hari yang itu kerja. Semua kerja. Capek. Kerja pagi, siang, sore di semua kerja. Pagi-pagi kerja lagi. Semua kerja dalam rumah, di luar rumah saya kerja semua Bapak Saudara. Itu bukan ringan Bapak Saudara. Dan bentukan itu saya dapatkan. Dan akhirnya saya merantau ke Pulau Jawa, ke Malang. Saya kuliah. Saya lihat banyak orang kayak, kan mereka dikirimin uang kan untuk kuliah kan. Jadi mereka kayak senang begitu. Saya ini setiap hari jual RW, jual ini biar untuk biaya kampus saya. Itu memang keringat. Udah gitu waktu wisuda, gak ada siapa-siapa juga di samping saya. S2 juga sama, gak ada siapa-siapa di samping saya. Tapi saya di kesempatan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya 100% saya kasih ke Tuhan. Dan saya melayani Tuhan sampai detik ini. Bapak saya yang dulu dia tidak ingat saya, dia yang dibilang kamu bukan anak saya sudah bangun kasih beliau rumah. Saya sudah bisa punya 2 mobil. Saya sudah bangun punya tanah, saya bangun rumah, saya bangun yayasan. Dan Tuhan mulai berkati saya. Saya berkati orang tua yang dulunya melupakan saya. Dan saya sudah berdamai dengan beliau dari tahun 2013. Saya sudah berdamai dengan dia. Jadi Tuhan bukan ubah hati saya. Tuhan ganti hati saya. Karena udah gak mampu, gak bisa. Dan setelah saya dipulihkan, Tuhan pakai saya untuk memulihkan banyak orang. Jadi Bapak Saudara tahu tidak? Bapak saya nangis. Dia bilang apa? Max, saya tidak pernah capek dengan kamu. Kamu berjuang dengan air mata. Tapi tidak. Kamu tidak lemah. Kamu tidak takut. Dan Bapak Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ajak bapak saya datang ke mall. Saya bilang, Bapak pilih apa saja. Pilih. Dia pilih semua. Saya ajak jalan-jalan. Saya ajak kemana-mana. Bapak Saudara tidak? Dia nangis. Kenapa? Anak yang dia buang kembali untuk memberkati dia. Makanya saya mandiri. Saya punya kekuatan cuma satu. Dekat dengan. Kapan? Setiap. Makanya api saya dari dulu sampai hari ini tidak berhenti. Tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah. Api semangat saya sampai ini tidak pernah berubah Bapak Saudara. Tanya murid-murid saya. Tidak pernah berubah. Kenapa? Karena cuman inilah kekuatan kita dalam melayani Tuhan. Kalau engkau lemah, cari Tuhan. Bertobat, jalan lagi. Amin. Coba buka Roma 8 ayat 14. Sama-sama buka Roma 8 ayat 14. Saya rindu satu orang berdiri dan dia baca dengan lantang, kencang. Ya, baca dengan kencang. Ya, saya minta ini Bapak yang baju hijau, biru, ya. Baca, ya. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman
Yakin? Amin? Sekali lagi, lebih yakin lagi. Lebih yakin, lebih. Ayo. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yakin? Saya nanya loh. Yakin? Yakin gitu. Yakin? Yakin? Enggak, saya enggak mau mata-mata gini. Yakin? Kalau yakin firman langsung masuk. Tung. Yakin? Yakin. Nah gitu dong. Amin. Engkau harus yakin mau firman ini hebat. Amin. Jangan pikirkan penderitaan sekarang. Semuanya biasa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ingat Bapak Saudara, kalau engkau tanya orang kaya yang hari ini dia kaya raya, engkau bilang gini, dia bilang apa? Dia bilang, dulu saya rintis, dia rasa air mata, tapi hari ini dia merasa mata air mengalir berkat di dalam usahanya luar biasa karena ada air mata. Dan dia tidak lagi mengingat masa lalu, tapi dia sudah ingat bahwa hari ini dia bersukacita dan senang. Artinya di sorga nanti Bapak Saudara, engkau tidak lihat lagi penderitaanmu yang hari ini, tapi engkau sudah bersukaria dengan Tuhan karena engkau sudah dapat mahkota kerajaan sorga. Yakin? Yakin. Amin? Amin? Amin ya. Saya biasa kalau KKR ribuan orang, saya teriak ini biasa semua amin. Ini segini amin aku kurang gitu loh. Ribuan orang saya kalau KKR mereka amin. Amin. Nah ini kok tembok loh ini nggak. Amin. Amin. Nah, semakin kecil kan itu. Artinya kalau Tuhan kasih berkat kecil semakin lemah, betul tidak? Amin. Ah, ini yang Tuhan suka. Apapun masalahmu engkau tetap bersukacita. Amin. Nah, ini bagus lagi. Amin. Engkau harus berjalan dengan Tuhan. Tidak boleh berjalan dengan iman orang lain. Tidak boleh. Engkau harus berjalan dengan Tuhan. Supaya engkau tahu bahwa Bapa mencintaimu bukan dari kata orang. Hari ini engkau harus memastikan bahwa engkau bergandengan tangan langsung dengan Bapa, bukan lewat Bapak Gembala. Contoh, ini Bapak Gembala, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus, ini Bapak Gembala, baru kamu di sini. Maunya gimana? Langsung ke Tuhan Yesus, supaya kalau engkau jatuh, engkau minta tolong sama Tuhan Yesus. Kalau semua ini jatuh minta tolong sama Bapak Gembala, pusinglah Bapak Gembalanya. Amin. Wah, ini sudah. Kok ada malaikat banyak di sini? Oh, ada Roh Kudus. Amin. Tadi ada beberapa orang yang ada penolakan. Saya bisa merasakan itu. Hatinya ini, bukan kamu Saudara, bukan engkau, tapi roh di dalam engkau tuh ia mempengaruhi hidupmu dan pendengaranmu. Percayalah, saya bisa lihat di dalam roh itu soalnya. Ingat Bapak Saudara, setan punya tempat di sini, makanya engkau bisa lemah capek. Di sini tempat setan. Dia tidak masuk di dalam dirinya engkau, dia bisik. Hajar, pukul, ais, bunuh diri, lempar, dendam, hajar, ini, itu, utang, tipu, muslihat, maka itu setan semua. Di sini dia pun tempat ini bisik di sini. Makanya saya selalu gini. Saya kebaskan semua dalam Yesus. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Saya kebaskan semua dalam Yesus. Coba rasa lebih ringan. Lakukan itu. Kenapa? Jangan kasih kesempatan setan ngomong satu kata pun, jangan. Tutup mulutnya. Amin. Karena setan sudah kalah waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau harus tahu itu. Pokoknya kalau setan lagi kerjainmu, engkau ingatkan tentang masa lalunya, masa depan. Ingat, kalau setan ingatkan masa lalumu, ingatkan masa depannya. Sekali lagi, kalau setan ingatkan masa lalumu, sedangkan Tuhan sudah mengampuni masa lalumu, ingatkan setan masa depannya. Masa depan setan di mana? Neraka. Ingatkan dia. Soalnya kita harus menang, amin. Saya seperti pimpinan laskar. Jadi saya mau kalau kita perang jangan ada yang pulang, amin. Yang pulang yang masak-masak di rumah nggak apa-apa, pulang masak. Karena kita habis perang kita perlu makan, amin. Tapi yang perang
berperang jangan mundur. Karena engkau harus menang. Harus menang. Tidak boleh kalah. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang. Wah. Ini belum masuk firman loh. Ini baru pembukaan. Bapak saudara, cara berlayar saya mungkin beda dengan pendeta lain. Pendeta lain, Bapak saudara yang kasih lihat Tuhan. Enggak, saya enggak gitu. Saya enggak sopan biasanya. Karena setan kerjain Bapak saudara memang tidak sopan Bapak saudara. Ingat itu. Saya tidak mau liturgis. Saya mau mengerti bagian-bagian yang harus Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kalau hari ini engkau beres, keluargamu beres. Kalau hari ini engkau tidak beres, PR-mu tidak selesai. Coba tanya anak-anak sekolah. Kalau PR tidak kerjakan malam ini, besok paginya mau kencing, mau berak pun susah. Coba. Betul tidak? Kalau ada PR hari ini, selesaikan. Bapak saudara, prinsip saya gini, ada orang begini, Max, saya sama Burut ini, kami hampir meninggal di di Cianjur ya. Kami doakan yang gini-gini, kami dikelilingi, sedikit lagi kita sudah meninggal, sedikit lagi. Tapi namanya kita dengan Injil itu nggak takut. Saya bilang, Burut juga sama. Kalau saat itu kita meninggal, nggak apa-apa. Karena memang saya sudah kasih diri saya untuk mati pun nggak masalah. Kenapa? Karena hidup saya ini, saya sudah persembahan ke Tuhan. Makanya saya nggak takut soal mati. Jadi dalam keadaan seperti itu pun kami tidak takut. Kenapa? Karena kami berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Nah kalau engkau sudah mempercayakan dirimu ke Tuhan, ada masalah ojo khawatir. Maju. Mau maju atau kalah? Maju. Mati. Jangan mundur. Karena musuh ada di depan, ada di belakang. Maju. Maju kalah, mundur kalah, maju saja. Amin. Siapa tahu menang. Bapak saudara, saya mau bilang dalam berkhotbah ini cukup membuka paradigma engkau bisa dekat dengan Tuhan. Kebanyakan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan sebagai nasihat, tetapi tidak menjadi pedang. Saya suka kayak potong-potong jantungmu, teng. Ada kan yang merasa dipotong-potong jantungnya? Ada? Nah, berarti Tuhan sayang kepada engkau. Tapi ingat satu hal, nanti dia balut engkau dengan kasih sayang. Saya kalau di kamar ya saudara, saya ini artinya gini, saya orang gak kenal pendeta, ini pendeta, preman, penjahat orang gak kenal pokoknya sama semua modelnya ya. Jadi di kamar Pak saudara, saya habis melayani, saya kalau duduk diam-diam saya bilang, Pak kangen. Pak saudara bersyukur ya, ada foto ini. Tadi saya duduk di situ, saya pejamkan mata, saya bilang ini, Pak peluk saya dong. Dan posisi saya bukan orang ini, saya keluar kau, saya mau peluk. Saudara, bapak itu dekat ke anaknya. Nakal-nakalmu pun dia tetap sayang. Harus tahu itu. Itu prinsip anak. Betul? Nakal-nakalmu dia tetap sayang. Mau bukti? Mari kita hajar. Roma 8 ayat 14. Bapak yang baju merah yang keren itu, baca. Wah, berdiri. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak adalah anak? Ya, saya anak gitu. Bapak adalah anak. Bapak jalan-jalan nih. Bapak punya orang tanya bapak punya bapak dari sini. Ini bapak. Ini bapaknya bapak? Jangan. Ya, itu bapak saya ya. Saya tanya. Bapak adalah anak? Ya, saya anak. Nah, gitu. Coba Pak. Bapak adalah anak? Ya, saya anak. Gitu ya. Percaya diri ya. Amin. Harus percaya diri. Kalau engkau tidak percaya diri, setan akan mempermainkan dirimu. Ingat, setan bilang, kamu bukan anak, kau budak. Kau anak, bukan anak, kau budak. Biasa setan kayak gitu biasa saya. Ingatkan dia masa depannya. Ingat. Saya kalau orang kesurupan ya, kerasukan ya. Saya begini, kau tahu nggak masa depanmu di mana? Dia biasa dia marah. Biasa.
Dicoba aja coba. Ayo. Coba ada yang kerasukannya. Masa depanmu di neraka. Dia marah biasa. Marah dia. Dia rontak-rontak ya kan. Oke. Roma 8 ayat yang ke 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Sama-sama katakan saya anak. Dari sini ya, dari sini. Bukan dari sini. Dari sini. Ini cuma corong doang nih. Corong ini. Mulut ini cuma corong. Dari sini nih. Yang jelas dari sini. Amin. Engkau adalah anak? Bilang, ya saya anak gitu. Engkau adalah anak Allah? Lebih di sini masih kayak bilang, enggak saya budak. Enggak, jangan. Saya anak. Engkau adalah anak Allah? Di sini belum. Aku bisa saya bisa ngerasain di bagian sini belum. Di sini sudah oke. Engkau adalah anak Allah? Kok di sini belum. Di sini belum. Engkau adalah anak Allah? Ini sudah semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, Roh Kudus dia akan memimpin engkau dan berjalan dengan engkau setiap hari, setiap saat, setiap detik dia berjalan dengan engkau. Takut? Tidak perlu takut. Siapa yang jarang lewati daerah waktu masih kecil, bapaknya pegang tangannya lewati gelap, takut nggak? Nggak takut karena sama bapak, coba sendiri, kabur. Anak itu harus dekat dengan bapak ya, kalau nggak diculik. Ingat bapak saudara, anak berjalan dengan bapak. Artinya keadaanmu ini diketahui oleh bapak. Jadi kalau engkau lagi lemah, engkau lagi capek, ngomong ke bapak. Jangan curhat ke tetangga. Suami saya memang begitu. Jangan ngomong ke bapak. Kalau engkau lagi marah, ngomong ke bapak juga. Engkau lagi kecewa, ngomong ke bapak juga. Kalau engkau mau melayani, ngomong ke bapak juga. Karena anak sama bapak tidak boleh dipisahkan. Ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Ada mantan suami, tiba-tiba tidak ada mantan anak. Artinya statusmu jelas sampai kapanpun. Amin. Coba lebih coba senyum semua. Coba senyum. Kurang senyum, yang di belakang kurang senyum. Coba senyum. Ya semua disenyum, amin. Itu anak ya. Ada yang murung-murung, itu dia budak. Jadi budak itu kenapa dia tidak mau senyum? Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia kecewa? Karena kerjanya cuma gosok periuk, ngesapu terus hidupnya. Kapan ini gajian? Kapan gajian? Tapi anak, makan. Itu di meja, makan. Pak, uang. Ambil uang. Pak, mau jalan. Mau budak coba. Mau bisa budak kayak gitu. Dilempar. Pembantu mana bisa kayak gitu. Bos, saya mau jalan-jalan. Pecat. Jadilah status anak lebih daripada status budak. Amin. Anak dijaga masa depannya. Ayo, mau jadi anak atau budak? Engkau dijaga masa depan oleh Bapa. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Ingat, Bapa di dunia, Bapa saya bilang saya bukan anaknya, tapi Tuhan Yesus bilang dalam Mazmur, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur yang ngomong kayak gitu. Betul? Setiap perkara yang kau alami, jawabannya di Alkitab. Pertanyaan, kau baca Alkitab enggak? Pas. Jujur lebih bagus, ya. Ini baru satu orang yang jujur. Kayaknya ada teman-teman di belakang. Anak menerima semua janji Bapak. Nah, kalau Bapak meninggal, ini ada ini tanah seluas ini. Nah, Bapak meninggal ada ini. Betul? Selalu ada janji-janji Bapak. Yang penting anak. Makanya jangan jadi anak yang manja. Diproses karena akan diberikan harta yang banyak.
Udah pelan-pelan aja lah, taat lah. Pak, kapan Bapak meninggal? Aku mau harta. Jangan cepat-cepat, diproses dulu, Bapak Saudara. Amin. Ada sahabat di sini yang minta harta, anak bapaknya masih hidup. Ada? Itu mau bapaknya meninggal cepat itu sebenarnya itu. Anak berjalan dengan iman. Semua yang Bapak punya saya. Mana anak SD, SMP, SMA yang sombong-sombong di jalan raya pakai mobil, pakai motor, punya siapa? Bapak punya semua itu. Betul nggak? Saya KKR di Jambi, anak-anak muda, mereka bilang gini, sukses baru melayani atau melayani baru sukses? Mereka bilang gini, sukses dulu baru melayani. Ada yang bilang, melayani dulu baru sukses. Tuh saya bertanya sama mereka, siapa yang sukses di sini? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah punya motor beli sendiri? Satu orang angkat tangan. Motor apa? Second. Artinya anak muda tidak ada yang sukses. Ya udah melayani dulu, amin. Baru sukses. Kalau engkau sudah sukses, baru engkau layani. Tapi nyatanya anak SMA pun belum bisa beli pulsa sendiri. Artinya Bapak Saudara, engkau anak masih tergantung sama Bapak. Jadi jangan sombong. Kalau ada uang jajan, bagi sama teman. Kalau engkau punya berkat, bagi sama tetangga. Amin. Atau jadi anak SD lagi untuk bagi teman. Ada yang mau jadi anak SD lagi untuk bagi teman? Engkau sudah dewasa bagi tetangga. Amin. Anak, dia tahu semua yang ada di rumah Bapak itu milik saya. Tapi jangan minta Bapak mati cepat. Jangan, karena engkau tidak bisa sendiri mengelola yang Bapak percayakan. Belum bisa. Bapak meninggal kasih tinggal Lamborghini, bisa kau nyetir kau SMP. Tabraklah tembok itu, meninggal pula kan. Siapa pula hari warisnya kan? Jadi Bapak selalu mempercayakan satu kepercayaan saat engkau sudah siap. Jadi hari ini engkau yang punya pekerjaan, engkau lagi bergumul dengan pekerjaan, engkau berlumur dengan berkat. Mungkin coba cek. Engkau pasti budak itu. Kalau engkau anak pasti engkau tidak menyerah. Lakukan dengan luar biasa, bekerja dengan luar biasa. Berpercaya engkau dengan Bapa, engkau pasti bisa. Amin. Masalahnya kalau dia berkati, engkau bisa nggak pegang berkat itu? Bisa nggak? Atau kabur? Soalnya Bapak Saudara, semakin nambah uang, semakin nambah keinginan soalnya. Nambah uang, biasa juga nambah istri. Nambah selingkuh juga. Bisa bayar hotel, bisa kemana-mana, bisa selingkuh, semua bisa. Bahkan banyak uang bisa nutup semua dosa. Bayangkan. Bisa nggak? Makanya jadi anak yang dewasa dulu, baru dipercayakan semua kerajaan sorga buat engkau. Bapak Saudara, Roma 8 ayat 3. Ayo. Saya minta yang paling belakang, yang cantik itu baca. Siapa nama itu? Yang paling belakang di tembok itu. Baca kencang. Berdiri. Kacamata. Umur berapa? Oh, 30, 14 ya. Pakai handphone. Baca deh, kencang ya. Terima kasih. Bapak Saudara, kalau Adam angkut kita semua ke dosa, Adam pertama, Yesus datang bawa kita semua kepada kemenangan. Maka hari ini posisi kita ada di dalam kemenangan karena kita anak yang sudah dimerdekakan. Amin. Dulu kita berdosa, setan bilang kita adalah miliknya. Tuhan datang, disalibkan, lunas. Surat hutangnya disobek.
itu artinya bahwa sudah lunas. Jadi status engkau sebagai anak benar-benar anak yang dari Roh Kudus. Maka hari ini setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, engkau adalah anak. Setiap kita dipimpin oleh daging, engkau adalah budak. Kebalik. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah, engkau adalah Kalau engkau dipimpin oleh daging, engkau adalah budak. Karena daging itu punya keinginannya di luar kehendak Bapa. Tapi anak, dia tahu apapun yang dilakukan oleh dia, apapun yang Bapa lakukan untuk dia, semuanya pewaris adalah anak. Harus pegang baik-baik. Ada satu kisah, satu lagi. Ini catat baik-baik. Supaya engkau dekat dengan Bapamu. Tolong semangat coba. Salam. Lebih semangat ya, amin. Ini kayaknya ada setan. Keluar, buka pintu. Setan keluar. Push. Ada 2 soalnya yang masuk tadi. Ada yang undang? Ya, saya biasa terganggu kalau ada sesuatu. Sudah selesai ya. Bapak saudara dengar satu hal. Kalau engkau tahu bahwa engkau adalah anak, saat engkau lihat masalah, engkau bisa menyelesaikannya. Karena engkau sudah diberikan kepercayaan kuasa. Amin. Matius pasal 28 ayat 18. Bahwa kuasa di sorga dan di bumi itu punya Bapa. Arti itu punya engkau. Artinya kalau engkau mengalami satu masalah, engkau sudah punya kuasa untuk menyelesaikannya. Karena engkau anak. Bapak saudara, kalau engkau orang tanya, ada masalah di rumah, ada masalah. Ya mereka kalau bapaknya tidak ada, mereka cari siapa biasanya? Kalau ada masalah di satu rumah. Satu rumah. Bapaknya tidak ada. Mereka nyarinya anak. Artinya kalau ada masalah dalam hidupmu, engkau sudah mampu menyelesaikan masalah ini karena engkau punya status anak. Amin. Nah jadi ada dosa, ada setan, ada iblis, ada sesuatu apapun, engkau sudah bisa menyelesaikannya. Amin. Yang penting engkau tahu bahwa engkau adalah anak. Nah hari ini tolong pastikan bahwa kita adalah anak. Maka kalau anak, engkau bisa berkata bahwa ya Abah, ya Bapa, aku ini anakmu. Siapa yang nyanyi ini cuma nyanyi biasa-biasa? Oh nggak bisa. Engkau harus nyanyi benar-benar karena itu ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Bukan oleh daging loh. Kalau daging saya bilang itu tadi budak. Kalau engkau roh, engkau anak, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ayat 15. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Satu kisah terakhir yang saya mau sampaikan. Waktu Bapak, ya saya catat ya di sini ya. Lukas pasal 15 ya, Lukas pasal 15 ya, ayat 12. Waktu Bapak belum meninggal, anaknya minta warisan. Waktu dia ambil warisannya, Bapak Saudara, dia minta warisan tapi tanpa hubungan. Dia menggunakan semua warisan itu untuk melakukan dosa. Dia melakukan tanpa bertanggung jawab. Dia gampangkan semua cara. Dia tidak menggunakan dengan status anak, tapi dengan budak. Kita lihat di sini bahwa dia tahu bahwa dia adalah anak, tapi dia menjual semua ahli warisnya. Dia melakukan dosa. Dan biasa orang Kristen yang sudah dekat dengan Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Dia mulai selingkuh. Dia mau lupakan bahwa dia status anak. Dia mulai merencanakan membunuh orang. Dia merencanakan untuk kejahatan sana sini. Dia melupakan bahwa dia status anak. Bahwa saudara, kalau engkau menemukan orang-orang yang jauh dari Tuhan, dia sudah lupa statusnya sebagai anak, tolong bantu dia. Amin. Karena saat dia mau kembali, dia tidak menemukan orang yang bisa bawa dia kembali. Beruntung dia masih ingat bahwa bapaknya punya segala-galanya. Tapi satu statementnya dia ngomong, bilang apa? Yang penting saya pulang jadi budak pun tidak masalah. Betul tidak? Tapi ingat, sekali anak
tetap anak, tidak ada mantan anak. Dia berpikir bahwa dia kembali, Tuhan tidak menerimanya. Engkau berpikir engkau berdosa Tuhan, engkau kembali, engkau pikir Tuhan tidak menerima engkau. Tidak, itu setan itu. Engkau kembali, Tuhan pasti menerima engkau. Amin. Kenapa? Engkau waktu dia kembali, dia pikir dia akan jadi pekerja-pekerja sama seperti budak-budak bapaknya. Ternyata bapaknya waktu dari jauh, bapaknya sudah melihat. Kadang-kadang Bapak Saudara, engkau jauh dari Tuhan, tapi engkau bilang Tuhan jauh dari engkau. Yang membuat engkau terpisah dengan Tuhan adalah dosa. Kalau hari ini dosa membuat engkau terpisah dengan bapakmu, please kembali. Engkau jangan suruh bapak dekat dengan engkau, karena bapak tetap berdekat dengan engkau. Engkau yang harus dekat dengan dia, karena anak tetap anak. Ingat, anak tetap anak. Dan saat engkau mengalami dosa hari ini, engkau jangan takut. Cukup kembali. Bapakmu menunggu engkau untuk kembali. Kenapa? Engkau berpikir dia akan marah, akan mengutuk engkau. Itu iblis. Tidak, engkau kembali. Karena dia sudah menyediakan cincin yang terbaik, jubah yang terbaik, pesta yang besar. Buat siapa? Buat engkau yang berdosa dan kembali. Lukas pasal 19 berkata bahwa aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak, engkau hilang. Yang penting engkau mau kembali. Malam ini engkau coba lihat dirimu. Di mana posisimu? Engkau bangkit kembali. Engkau harus tahu prinsip seorang bapak dan seorang anak. Dan satu lagi, tolong pelajari karakter bapakmu. Sekali lagi, tolong pelajari karakter bapakmu. Saya mau tanya, ada bapak gembala di sini, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Please angkat tangan. Setiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Enggak boleh malu. Tinggi. Bapak gembala enggak perlu angkat tangan. Karena bapak gembala kalau enggak baca Alkitab enggak bisa khotbah. Angkat tangan tinggi. Bisa kelihatan kan? Lihat kan siapa yang banyak masalah. Tinggi. Jangan begini, ini setengah tempo namanya. Ini biasa kalau bendera setengah tiang itu meninggal ya. Tolong angkat tinggi. Tim nggak perlu angkat tangan biar saya bisa lihat mereka ya. Kalau kalian nggak baca kitab kalian nggak bisa misi juga, nggak boleh jalan-jalan kemana-mana ya. Oke, tinggi. Bapak sayang terus Allah tinggi jangan tinggi. Harus percaya diri. Anggap begini supaya mereka yang lihat tidak baca lihat. Gini semua. 1, angkat tinggi. Jangan malu. Bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 orang masuk surga. Pertanyaan saya, kira-kira yang lain ngapain? Merasa anak? Pelajari. Kalau mereka yang baca ini, mereka mempelajari karakter bapaknya. Bapaknya suka mengampuni. Bapaknya suka memberkati. Bapaknya selalu memberikan pujian. Bapaknya selalu bersuka cita. Bapaknya selalu menerima orang lain. Bapaknya selalu semangat. Mereka kenali karakter bapaknya, maka mereka akan hidup seperti bapaknya. Pertanyaan saya, bagaimana engkau kenal bapakmu? Engkau bilang dia bapak tapi engkau tidak pelajari karakternya. Dan bagaimana engkau bisa adopsi karakter bapakmu kalau engkau tidak baca kitab? Tapi tidak apa-apa, ada pertanyaan kedua. Siapa mulai hari ini dia mau mempelajari karakter bapaknya dengan baca firman? 1 hari 1 pasal. Siapa yang mau? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada juga belum mau? Ada yang masih ragu? Itu yang baju coklat tolong berdiri. Nah iya, berdiri. Iya. Berdiri ya, supaya Bapak lebih lihat lagi ya. Berdiri sini, berdiri aja, berdiri. Enggak, ini penting banget. Berdiri, angkat tangan. Semua angkat tangan, tapi dia lebih tinggi ya, karena memang Bapak pengen. Berdiri lah, ya, ya. yang tadi sudah ya, enggak perlu. Yang sudah angkat tangan sudah. Yang Mama berdua,
Mau baca Alkitab satu hari satu pasal? Mau? Tinggi. Anak kecil, anak-anakmu ajar mereka. Bilang, nah angkat tangan nak. Walaupun mama agak parah, tapi ya. Ayo, bapak. Nah, anak-anak ada sini. Coba lihat bapak dan bapakmu. Mama ada tidak? Dek, bapak sama mama ada di sini enggak? Kalian dua di belakang punya orang tua di sini tidak? Punya. Mana orang tua kalian? Lihat ya, mereka angkat tangannya. Lihat. Kalau mereka tidak baca Alkitab, lapor Bapak Gembala lapor ke saya. Taruh berdiri. Siap baca Alkitab satu hari satu pasal? Yang gini enggak, saya enggak percaya itu. Saya enggak percaya. Bukan bisa. Siap atau tidak? Oh siap. Gitu. Pak, anak. Kalau Buddha itu gini. Siap Tuan. Siap Bapak. Gitu ya. Harus punya karakter semangat. Amin. Siap. Satu hari satu pasal. Saya kasih tugas buat Anda. Mulai dari Roma. Kitab Roma. Satu hari satu pasal setiap hari. Supaya engkau tahu bagaimana hidup di dalam roh, hidup dalam daging. Habis Roma nanti masuk ke Injil Yohanes. Supaya engkau mengenal siapa bapakmu. Dia hidup dalam roh. Nanti setelah Roma engkau pindah ke Kisah Para Rasul. Supaya engkau berjalan yang supranatural dengan Roh Kudus. Amin. Habis itu engkau baca Wahyu. Supaya engkau jangan pernah diam. Engkau harus pikirkan karena waktunya Tuhan akan kembali ke dunia ini. Ya, jangan sampai baca dari Kejadian sampai Keluaran langsung hilang sudah, karena sudah susah sekali baca itu. Saya ingatkan teman-teman, Bapak Saudara, coba baca dari kitab Roma, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, 1-2 Yohanes, Wahyu, baru engkau mulai lagi dari Injil Matius. Injil Matius 3 kali engkau baca, baru engkau mulai dari Kejadian. Amin. Kalau engkau mulai dari Kejadian, Keluaran engkau langsung sudah simpan sudah Alkitab itu. Pusing Bapak Saudara. Oke? Sepakat? Dan makanan ringan setiap hari snack itu Amsal sama Mazmur. Kenapa Amsal? Supaya engkau berjalan hati-hati dengan hikmat. Kenapa Mazmur? Supaya engkau punya waktu untuk bermazmur buat Tuhan. Ingat, semua karakter Alkitab itu membuat kita memenuhi kebutuhan potensi-potensi dalam diri kita. Aku pengen bermazmur, ya baca Mazmur. Aku pengen berhikmat, baca Amsal. Amin. Aku pengen kenal Tuhan lebih dekat, engkau baca Injil. Ini yang perlu kita kerjakan. Bapak Saudara, saya punya kesaksian. Waktu saya ada KKR di Sibolga, ke dalam sana saya kayak 500 orang. Di sini orang sakit 500, di sini orang sembuh 500. Apa yang terjadi? Orang sakit. Bapak Saudara, siapa baca Alkitab? Gak ada satu orang pun yang baca Alkitab, Bapak Saudara, yang sakit ini. Siapa mau sembuh? Semua angkat tangan mau sembuh. Siapa mau baca Alkitab? Semua turun tangan. Siapa mau sungguh-sungguh baca Alkitab? 3 orang angkat tangan. Dan sampai lelangan terakhir pun cuma 3 orang baca Alkitab. Cuma 3 orang yang mau baca Alkitab. Dan mereka pengen sembuh. Bapak Saudara, engkau jangan cari kesembuhan. Engkau cari bapakmu. Kenali karakter bapakmu. Bapakmu bilang gini, hei gunung pindah. Masa engkau tidak bisa lakukan itu? Itu bapakmu loh. Hei setan pergi. Itu bapakmu. Pakai karakter bapakmu. Supaya engkau tidak lemah lagi. Amin. Mungkin khotbahnya keras. Tapi ini membuat engkau menjadi mandiri. Amin. Amin. Bapak yang warna baju biru. Amin. Wah ini Bapak Gembala tambah hebat. Bapak Saudara, sebentar kita mau menyembah Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan dengan roh 2 kali ganda? Siapa yang mau dapat roh 2 kali ganda hari ini? Siapa yang mau dapatkan roh 2 kali ganda hari ini? Siapa? Siapa? Engkau mau berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Saya cuma butuh musik keyboard saja, yang lain jangan maju. 1 doang. Sama saya butuh 1 singer, 1 saja. 1 saya singer, 1 orang saja. Singer yang mau ngasih lagu. 1 orang maju. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Ikuti sebentar ya, semua tutup mata. Semua tutup mata, jangan ada yang buka mata. Jarang buka mata, jangan ada. Tutup mata semua, tutup mata. Jangan ada buka mata, please. Ikuti aba-aba saya. Tidak boleh buka mata, semua tutup mata.
Yes. Bapa. Engkau tidak perlu ngomong apapun. Engkau cukup panggil Bapa dalam hatimu. Yes. Terima kasih Tuhan. Coba taruh. Seperti gambar di depan. Aku singkirkan orang ini karena aku mau peluk Bapakku. Aku mau Bapakku jalan dengan aku. Aku mau Bapakku peluk diriku. Coba engkau sekarang berjumpa dengan Bapakmu secara pribadi. Bilang, Bapa, Roh Kudus, engkau cukup dalam hatimu. Panggil dia, Pa. Engkau tidak perlu berkata-kata dalam mulutmu, cukup di dalam hatimu. Coba engkau melihat dia Bapakmu yang hari ini ada di dalam engkau. Bapak saudara, ada satu ruangan namanya ruang Maha Kudus. Ada halaman ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Waktu saya membaca firman Tuhan, dulu ternyata cuman Imam Harun, cuman imam yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Tapi waktu Tuhan Yesus naik atas kayu salib, dibilang engkau datang kepadaku tidak perlu perantara. Engkau langsung datang kepadaku di ruang Maha Kudus. Karena aku menanti engkau. Saya mengajak Bapak Saudara pada malam ini. Mari kita sama-sama masuk di ruang namanya ruang Maha Kudus. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Mari masuk di sana. Di sini ada Roh Kudus. Ampuni aku. Bapa. Bapa. Cukup engkau panggil dia. Ayo masuk di ruang Maha Kudus semuanya, please. Ayo masuk. Terus. Ini waktu tidak banyak. Saya cuma minta waktu, please. Ada Roh Kudus di tempat ini. Wah, yes. Masuk. Masuk. Terus. Terus. Masuk. Masuk. Ruang itu tempatmu. Engkau masuk. Tidak ada siapa-siapa di sana. Cuma engkau dengan dia. Gak ada siapa-siapa di sana. Engkau bisa bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Masuk. Masuk terus. Terus. Masuk. Terus. Terus. Masuk. Karena engkau anak soalnya. Engkau boleh masuk di ruang itu. Peluk dia. Masuk. Terus. Terus. Masuk. Ayo terus. Engkau teriak dari jauh, Pak. Peluk aku, Bapak. Masuk. Terus. Terus. Jangan tahan. Masuk. 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 Terus. Masuk ke ruang itu. Masuk terus. Terus. Masuk. 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 Terus. Wow. Terus. 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 Yes. Masuk. Terus. Peluk dia. Peluk dia. Peluk dia. Peluk dia. Peluk dia. Itu Bapakmu. Itu Bapakmu. Peluk dia.
Terus. Yes. Terus. Masuk. Masuk. Terus. Masuk terus. Masuk. Dia memelukmu. Terus. Masuk. Yes. Coba engkau lihat dia. Cuma engkau dengan dia. Tidak ada siapa-siapa di sana. Engkau cium dia. Peluk dia. Peluk. Please. Peluk dia. Yes. Terus. Bapa. Aku anakmu. Engkau Bapakku. Peluk. Aku memeluk engkau. Aku memeluk engkau. Terlalu jauh, terlalu lama. Aku kembali, Pak. Yes. Terus. Masuk. Peluk dia. Yes. Sampai ke dalam terus. Ada satu ruangan itu ruangan yang terbaik. Bapa. Jangan tahan. Terus. Jangan tahan. Please. Jangan tahan. Engkau mau teriak. Engkau mau angkat tangan. Ekspresilah dengan dirimu sendiri. Bapak. Berdamailah dengan dirimu. Berdamai dengan Bapamu. Saya ajak anak-anak muda, engkau maju ke depan. Anak-anak muda. Semua jangan buka mata. Tidak ada boleh buka mata. Saya cuma ajak anak-anak muda maju ke depan deh. Kalian generasi Tuhan yang hebat. Maju deh. Maju. Karena di dalam Yoel berkata, engkau adalah orang-orang hebat yang Tuhan punya. Anak-anak muda maju. Maju sini. Maju anak-anak muda. Terus semua tutup mata. Jangan semua tutup mata. Mengalir kuasa
Yes. Bapa kekal mulia, Bapa, Kau hadir di sini. aku mau gereja ini dipulihkan. Aku mau generasi muda Tuhan bawa kembali. Sini dek, sini, ke sini. Semua maju sini, jangan takut. Sini semua. Semua dek, sini. Anak muda, semua sini. Angkat tangan ke atas, angkat tangan. Tutup mata, angkat tangan ke atas. Angkat tangan semua. Tinggi. Bilang Tuhan, ini aku. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Kalian gak perlu nyanyi. Doa saja, doa. Angkat tangan tinggi dek. Doa. bukan tenang bersama. Bapak, aku percaya anak-anak muda ini adalah generasi yang hebat. Mengalir kuasa Mari dari tempat mana pakai mereka Tuhan. Bapa kekal Mereka harus menjadi anak-anak muda hebat di daerah Lampung. di sini, Mereka harus berbeda dengan daerah, dengan orang anak muda yang lain. menyembuhkan yang Mari Tuhan tolong. terluka, bukan tenang Mari tim, saya minta semua maju. Peluk mereka, doakan mereka satu-satu. Mari tim, kuasa semua. dari Mari. tempat mana Dari depan. Bapa kekal Peluk mereka, sampaikan apa yang Tuhan kasih. hadir di sini. Karena mereka generasi hebat yang Tuhan punya. Hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Bapak, kuasa dari mari berkati anak muda ini. tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa Bapak, dari tempat maha berkati anak muda ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Bapak mencintaimu. memulihkan Mari Tuhan, menyembuhkan mari Bapak. terluka. Roh Kudus, baptis dia di dalam nama Yesus. Bapa Engkau alami. mengalir Roh Kudus, kuasa penuhi engkau. di tempat Engkau akan menjadi anak muda yang luar biasa. Engkau akan menjadi anak muda yang luar biasa dalam nama Yesus. Yes. Yes. Mari Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yes. Yes. Lidah. 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 Yes. 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 Angkat tanganmu deh. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan sayang kamu. Tuhan mau pakai kamu deh. Engkau lihat dia. Engkau lihat dia. Engkau lihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Anak ini melihat Tuhan. Engkau tahu dia memeluk engkau. Kamu lihat dia peluk ke kamu. Bilang Tuhan, ini saya.